blog yang teman-teman miliki itu bisa tampil di halaman utama pencarian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di Dedatang S Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang backlink. Dalam dunia SEO, backlink itu sangat penting sekali, teman-teman. Dengan adanya backlink, maka blog yang teman-teman miliki itu bisa tampil di halaman utama pencarian. Jika kemarin kita telah membahas tentang teknik SEO on page, nah sekarang kita akan membahas teknik SEO on page, yaitu backlink. Ya. Jadi selain kita memperkuat SEO di dalam situs itu sendiri, kita juga harus memperkuat dari luar situ. Ibaratnya seperti ini, teman-teman. Website atau blog yang teman-teman miliki adalah sebuah toko. Jika kemarin kita membahas tentang SEO on page, berarti di situ adalah berbagai produk yang teman-teman miliki, juga pelayanan yang teman-teman miliki dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan toko tersebut. Tapi kalau yang namanya backlink itu adalah rekomendasi dari pihak lain agar mengunjungi toko teman-teman. Suatu toko akan menjadi viral, didatangi banyak orang ketika adanya marketing yang baik dari pelanggan, ya, marketingnya alami. Jadi mereka bercerita hal-hal yang baik tentang toko tersebut. Misalkan toko tersebut lengkap, pelayanannya ramah, dan lain sebagainya. Berbagai cerita yang baik. Tentunya itu akan membuat orang yang belum datang ke toko kita itu akan tertarik untuk mengunjungi. Nah, jadi backlink itu seperti itu, teman-teman. Maka semakin banyak backlink yang mengarah ke situs kita, itu kita bisa dengan mudah tampil di halaman utama pencarian. Sama seperti toko tadi. Kalau semakin banyak orang yang merekomendasikan untuk mengunjungi toko kita, tentunya orang akan semakin percaya dengan toko kita sehingga mereka akan datang berbelanja di toko kita. Google juga seperti itu. Jika kita hanya fokus pada link internal saja, pada kualitas konten yang kita buat. Saat ini teman-teman, pastinya ada jutaan konten berkualitas yang dibuat oleh konten kreator dengan niche yang sama. Misalkan teman-teman membuat niche tentang otomotif, ada jutaan konten kreator yang membuat postingan berkualitas tentang otomotif bahkan dengan kata kunci yang sama. Dan mereka menggunakan teknik SEO on page, teman-teman. Atas dasar itulah Google memiliki pertimbangan lain untuk suatu situs ditampilkan di halaman utama pencarian. Itu adalah backlink. Makanya kemarin di dalam riset keyword, saya menyarankan agar teman-teman tidak membidik kata kunci yang sudah dikuasai oleh media nasional atau marketplace, ya, yang dimana mereka adalah media raksasa. Artinya media raksasa di sini mereka itu sudah memiliki dana yang banyak, didukung dengan tenaga ahli yang sangat kompeten, dan jumlahnya juga cukup banyak. Dan mereka memiliki pendanaan yang cukup untuk kebutuhan backlink ini. Misalnya seperti blog dunia elektronik saja, teman-teman. Itu beberapa kali perusahaan memesan backlink untuk situsnya dari dunia elektronik. Padahal ada banyak blog-blog lain yang tentunya mereka juga memesan. Nah, makanya ketika teman-teman hanya fokus pada SEO on page saja, kita akan kalah. Jadi, disarankan teman-teman tidak membidik kata kunci yang sudah dikuasai oleh media besar. Kenapa? Karena kita akan sulit untuk tampil di halaman utama pencarian. Kalah dengan pendanaan, dengan tenaganya, dan dengan jumlah backlink terutama. Peran backlink memang sangat penting sekali, teman-teman. Google bahkan sudah memiliki algoritma Penguin namanya, yang memang tugas utamanya untuk melihat backlink, ya, yang relevan atau tidak dengan situs kita. Jadi kita juga tidak bisa sembarangan, teman-teman. Misalkan karena teman-teman sudah memiliki banyak situs, ya, atau ada banyak website yang bisa menerima penulis tamu dan teman-teman bisa menanam backlink di sana, kemudian teman-teman menanam backlink, itu tidak bisa sembarangan, teman-teman. Karena fungsi dari algoritma Google Penguin ini bukan hanya mengecek seberapa banyak jumlah backlink yang mengarah ke situs kita, tetapi juga mereka mengecek berapa banyak jumlah backlink yang spam di situs kita. Nah, kalau kita mendapatkan jumlah backlink yang spam di situs kita, backlink itu tidak memiliki power yang bagus, tapi justru bisa berpotensi negatif terhadap situs kita. Makanya kita di sini akan berusaha untuk membedah lebih dalam lagi mengenai backlink sehingga kita tidak asal-asalan dalam membuat backlink untuk situs kita. Agar apa? Fungsi dari backlink sesuai harapan kita, yaitu bisa menaikkan
kata kunci yang kita bidik sehingga website kita bisa tampil di halaman utama pencarian ketika kata kunci kita tersebut diketikkan oleh pengguna internet. Karena backlink ini sangat penting teman-teman. Bahkan Search Engine Journal sebagai rujukan SEO itu mengungkapkan jika backlink itu 100% penting untuk SEO. Jadi kita tidak boleh mengabaikannya. Backlink yang berkualitas itu adalah backlink yang relevan dengan situs atau postingan yang kita buat. Relevan di sini maksudnya adalah satu niche teman-teman. Satu niche. Jadi ketika teman-teman misalkan blognya tentang otomotif, backlink yang berkualitas adalah yang diberikan dari blog dengan niche yang sama kepada teman-teman. Atau dari artikel yang membahas niche yang sama dengan website teman-teman. Jadi ketika teman-teman membahas mobil misalkan, nah ada website lain yang kebetulan sedang membahas mobil dan mereka kemudian memberikan backlink kepada kita karena ada hubungannya dengan postingan yang kita buat. Maka teman-teman untuk mendapatkan backlink itu tidak harus serta-merta kita membeli sebenarnya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan backlink secara gratis, baik dengan kita membangun sendiri backlink itu maupun dengan kita mendapatkan backlink secara gratis dari website lain. Bagaimana caranya? Cara yang utama adalah teman-teman membuat postingan yang sangat berkualitas sehingga bisa menjadi rujukan website lain. Nah, nanti kan ketika mereka membutuhkan penjelasan mereka akan menautkan ke situs kita. Contohnya misalkan website yang memiliki banyak backlink adalah Wikipedia teman-teman. Banyak sekali blogger termasuk saya sendiri itu ketika menautkan link eksternal itu ke Wikipedia karena memang penjelasannya sangat rinci. Jadi ketika ada artikel di situ ada istilah yang membutuhkan penjelasan, maka saya akan menautkan kepada Wikipedia karena saya percaya postingan yang ada di Wikipedia itu berkualitas. Nah, makanya kalau teman-teman ingin mendapatkan backlink secara alami, teman-teman berusaha untuk membuat postingan yang berkualitas dan lengkap. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin teman-teman ada yang masih bingung apa sih itu backlink. Jadi backlink itu seperti yang tadi saya gambarkan seperti halnya toko. Jadi backlink itu intinya teman-teman, sebuah link yang menuju ke situs kita dari blog lain. Itu namanya backlink. Kegiatan menanam backlink ini dinamakan dengan link building. Jadi kalau teman-teman ada istilah link building itu adalah kegiatan membangun backlink. Backlink dijadikan oleh Google sebagai indikator kepopuleran suatu situs. Jadi semakin banyak jumlah backlink yang relevan pada suatu situs, maka Google akan menganggap blog teman-teman itu populer dan dianggap penting. Sehingga mereka akan dengan mudah menampilkan di halaman utama pencarian. Itu ketika teman-teman memiliki banyak backlink. Nah, lantas apa sih peran penting backlink itu teman-teman? Kenapa kok kelihatannya sangat penting sekali ya? Yang pertama teman-teman, jumlah backlink adalah penanda atau indikator kepopuleran suatu situs. Jadi semakin banyak jumlah backlink, ya, Google akan mendeteksi bahwa website atau blog yang kita miliki itu populer dan terpercaya karena menjadi rujukan bagi banyak situs lain. Maka ketika situs atau postingan kita memiliki banyak backlink dari situs lain, indikator Google akan menilai bahwa situs atau postingan tersebut penting dan berkualitas yang dibutuhkan oleh orang banyak ketika mengetikkan kata kunci tersebut. Karena memang Google selalu berusaha ya, termasuk search engine lain untuk menampilkan postingan yang paling relevan, paling berkualitas untuk para pengunjungnya. Ya, karena mereka juga ingin menjaga nama baiknya teman-teman. Ya, mereka adalah perusahaan besar, tentu mereka juga ingin memberikan pelayanan terbaik. Backlink inilah indikator untuk menentukan website mana yang akan ditampilkan di halaman utama pencarian. Kemudian teman-teman, backlink juga berfungsi untuk menjaga reputasi suatu situs di mesin pencari. Ya, baik itu Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya katakan teman-teman, Google termasuk mesin pencari lain adalah perusahaan besar sehingga mereka akan selalu senantiasa berusaha menjaga nama baiknya. Jadi mereka akan berusaha menampilkan konten-konten berkualitas. Nah, indikator mereka untuk menampilkan konten tersebut adalah backlink. Kemudian teman-teman berikutnya adalah backlink yang relevan itu dapat meningkatkan kredibilitas suatu situs. Nah, relevan di sini sudah saya jelaskan ya teman-teman. Artinya adalah satu niche, masih dalam satu topik. Ya. Jadi usahakan ketika teman-teman ingin menanam backlink atau membangun backlink,
pastikan artikel yang ditulis itu masih satu NAS dengan website teman-teman. Usahakan juga NAS blog tersebut masih sama satu NAS. Jadi teman-teman jangan hanya mengejar jumlahnya, tapi juga teman-teman harus lebih mementingkan relevansinya. Harus lebih mementingkan bahwa backlink tersebut masih satu topik dengan artikel yang teman-teman tulis dan blog yang teman-teman buat. Kemudian backlink juga dapat mendatangkan visitor atau pengunjung blog. Nah, teman-teman seperti kita tahu ya, ketika backlink kan, saya berikan contoh ya, ketika ini backlink ya, ketika ada yang klik, nah otomatis kan nanti akan mengarah kepada situs kita. Ya misalkan ini situs kita, kita klik, ya otomatis nanti akan mengarah ke situs kita. Bayangkan jika misalkan blog itu yang menanam backlink untuk kita, itu pengunjungnya sangat banyak. Nah tentunya ketika itu juga nanti kita bisa mendapatkan pengunjung yang banyak dari blog tersebut. Jadi selain organik dari search engine, kita juga akan mendapatkan pengunjung dari situs tersebut. Jadi backlink adalah promosi yang sangat baik teman-teman. Nah ketika situs kita ada di blog orang lain, tingkat kepercayaan pembaca akan semakin tinggi kepada blog kita. Ya, jadi yang tadinya tidak kenal, oh ini berarti situs penting nih, mereka berkunjung. Nah, dari situ mungkin mereka akan membaca artikel yang berhubungan dengan backlink tersebut. Setelah itu bisa membaca artikel-artikel lain. Bahkan bisa juga nanti berlangganan untuk terus membaca setiap postingan yang kita buat, terutama jika memang postingannya berkualitas. Nah, makanya diusahakan ketika menanam backlink itu, teman-teman, situs yang memberikan backlink kepada blog kita itu situs berkualitas. Usahakan DAVA-nya itu juga lebih tinggi dari situs yang kita miliki. Makanya teman-teman, ada orang ada banyak orang ya yang memiliki usaha backlink, itu harganya bisa sangat mahal jika mereka memberikan layanan dari website berkualitas. Apalagi jika dari media nasional, itu bisa jutaan, teman-teman. Satu backlink itu bisa jutaan. Karena memang media nasional misalkan, itu kan jumlah pembacanya sangat banyak. Nah, kekuatan backlinknya juga sangat tinggi karena mereka sudah sangat terpercaya di mata mesin pencari. Salah satu faktornya adalah mereka itu sangat sering membuat konten. Dalam satu hari, teman-teman bisa cek media nasional itu postingannya sangat banyak, teman-teman. Nah, padahal semakin sering kita membuat postingan dan teratur setiap harinya, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan mesin pencari dan pembaca. Nah, ketika kita bisa mendapatkan backlink dari situs tersebut, otomatis itu bisa meningkatkan kepercayaan Google dan pembaca kepada situs kita. Jadi nanti selain blog kita lebih mudah tampil di halaman utama pencarian, kita juga akan mendapatkan pembaca unik dari pengunjung media nasional tersebut. Itulah kelebihan backlink. Nah, ada juga beberapa istilah teman-teman yang berhubungan dengan backlink yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Nah, beberapa istilah tersebut diantaranya yang pertama adalah juice link. Juice link di sini ketika ada suatu situs memberikan link ke home, ke URL blog kita. Ya, ke home umumnya. Maksudnya seperti ini teman-teman. Misalkan duniaelektronik.net. Itu tidak ada embel-embel lain selain duniaelektronik.net. Karena backlink kan ada yang ke postingan. Misalkan postingannya tentang solder atau tentang mikrofon. Kebetulan ada orang lain yang sedang membahas tentang mikrofon. Dan kemudian mereka memberikan backlink ke duniaelektronik.net. Biasanya backlinknya adalah postingan. Misalkan duniaelektronik.net garis miring mikrofon berkualitas misalkan. Itu kan ada embel-embelnya. Tapi kalau juice link ini langsung ke home-nya, ya ke URL-nya, ke URL duniaelektronik.net tanpa embel-embel lain. Nah, itu juice link. Juice link ini sangat penting, teman-teman. Bahkan ketika blog baru, itu sangat disarankan untuk memperbanyak backlink seperti ini. Jadi jangan ke artikel, tapi fokus dulu ke berandanya. Beranda dari URL blog kita. Itu nanti juga akan berpengaruh pada postingan-postingan lain, teman-teman. Berikutnya, istilah yang juga sangat penting adalah do follow, ya, backlink do follow. Ya, pasti teman-teman sering mendengar istilah backlink do follow. Bahkan pemesan backlink umumnya mereka akan langsung menjelaskan bahwa backlink yang mereka cari adalah backlink do follow. Karena hanya backlink jenis do follow lah yang nantinya akan menjadi juice link. Do follow di sini artinya, jika saya tidak salah, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
Do follow itu artinya mengikuti. Follow, ya nggak? Follow itu mengikuti. Jadi bener-bener nih search engine itu suruh mengikuti backlink itu, suruh mengikuti situs ini bahwa kita memberikan backlink pada situs tersebut karena relevan. Nah, makanya itu bisa berpengaruh untuk meningkatkan performa dari situs yang diberikan backlink. Karena itu dihitung juice link. Secara umum teman-teman, sebenarnya ketika kita memberikan backlink itu secara umum itu do follow link, kecuali diatur. Ya, ada pengaturan tersendiri agar tidak do follow. Nah, diatur seperti apa? Nah, inilah istilah berikutnya yaitu no follow link. Ini kebalikan dari do follow. Jadi search engine diperintahkan untuk tidak mengikuti. Karena apa? Karena backlinknya tidak relevan dengan postingan yang dibuat. Atau dengan artikel yang kita buat. Maupun dengan next blog itu. No follow link ini itu hanya memberikan link ke suatu blog. Tapi tidak memiliki kekuatan apa-apa. Walaupun memang ada manfaatnya. Jadi kan seperti tadi, bisa mendatangkan visitor ketika diklik kan pembaca dari blog tersebut bisa mengunjungi situs kita. Tetapi secara performa itu tidak bisa teman-teman. Tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Google dan pembaca. Sehingga backlink seperti itu tidak bisa membuat situs kita tampil di halaman utama. Biasanya itu karena backlink no follow itu diatur oleh pemilik blog. Ya, jadi ada ALT no follow misalkan. Kalau di WordPress bisa jadi ada namanya plugin ya untuk mengatur agar tidak do follow. Kalau di Blogger saat ini juga ada teman-teman. Teman-teman ketika membuat link tinggal ketuk menu pengaturan link tersebut, nanti ada pilihan do follow link atau no follow link. Nah, kalau tidak relevan atau tidak satu nice dengan postingan dan blog yang kita buat, itu dibuat no follow, artinya tidak mengikuti. Termasuk teman-teman ketika mendapatkan backlink itu bisa dicek teman-teman ya. Apakah backlinknya do follow atau no follow. Ada nih cara mengeceknya. Teman-teman tinggal mengaktifkan di Chrome ya atau Mozilla itu ada. Namanya ada the extension kalau tidak salah. Nanti ketika ada link yang menuju ke suatu situs lain, itu nanti biasanya kalau yang no follow itu ada kotak merahnya di tulisannya. Itu biasanya no follow. Tapi kalau do follow tidak ada. Nah, jadi kalau teman-teman mendapatkan backlink, usahakan pastikan selain relevan dengan situs yang kita buat, juga backlink tersebut memang berjenis do follow agar memiliki power. Kemudian ada lagi istilah yang namanya link root domain. Link root domain ini adalah link juice link, ya, juice link atau tadi link yang mengarah pada beranda situs kita dengan jumlah tertentu. Seingat saya jumlahnya adalah 10. Maksudnya bagaimana teman-teman? Misalkan nih, ada suatu situs memberikan backlink ke beranda blog kita, misalkan duniaelektronik.net, sebanyak 10 kali. Maka itu sudah dihitung link root domain. Jadi ada jumlahnya. Kalau cuma satu kali itu hanya just link. Tapi kalau sudah sampai 10 kali itu kekuatannya, powernya udah semakin tinggi lagi. Karena itu sudah menjadi link root domain. Jadi sangat beruntung teman-teman ketika misalkan ada website nih yang memberikan backlink kepada kita, terutama yang do follow sebanyak 10 kali. Berarti itu teman-teman sudah mendapatkan link root domain. Nah, kemudian berikutnya teman-teman ada istilah di backlink itu external link. External link itu adalah URL yang mengarah dari situs satu ke situs lain. Misalkan kita membuat postingan. Kemarin kan kita kalau misalkan di SEO itu kan ada dua jenis link yang harus kita buat pada artikel. Yang pertama adalah link internal atau internal link, yaitu link yang mengarah pada URL yang ada pada situs tersebut, baik itu berandanya atau mungkin ke artikel lain yang masih relevan dengan artikel tersebut. Jadi nanti kan pembaca ketika klik bisa membaca artikel yang lain. Kalau teman-teman cek Wikipedia, itu banyak juga link internalnya. Jadi selain link eksternal, juga banyak link internal. Link internal itu ketika diklik ya ke postingan lain di Wikipedia. Itu namanya link internal. Tapi link eksternal, ya backlink itu sendiri. Artinya, link yang ketika diklik, itu mengarah ke situs lain. Di luar situs Wikipedia. Itulah link eksternal. Kemudian ada juga, mungkin teman-teman sering mendengar ya, answer text. Answer tag itu hyperlink, yaitu teks yang digunakan untuk menautkan URL tersebut. Jadi misalkan nih, saya
mau membuat backlink tentang toko elektronik terbaik di Semarang. Nah, kemudian saya menulis di situs lain. Ya. Saya membahas misalkan di situ tentang smart TV terbaik misalkan di tahun ini. Nah, kemudian saya memberikan rujukan. Silahkan beli di toko elektronik terbaik di Semarang. Nah, toko elektronik terbaik di Semarang ini kemudian saya berikan link keluar ke duniaelektronik.net. Nah, inilah yang disebut Ansortek. Nah, jadi tulisan yang ketika diklik itu mengarah ke situs lain. Jadi tulisan tersebut ada atau telah disisipkan backlink. Nah, itu namanya Ansortek. Itulah teman-teman beberapa istilah penting dalam backlink yang harus teman-teman pahami. Hal yang tidak kalah penting teman-teman pastikan teman-teman ketika membangun backlink, pastikan bahwa blog tersebut atau situs tersebut itu adalah situs yang baik. Baik dari segi performa maupun dari postingannya. Hindari teman-teman membangun backlink dari situs-situs yang negatif. Misalkan situs-situs judi, ya, situs-situs pornografi dan lain sebagainya. Itu nanti akan dianggap sebagai spam. Jadi, meski jumlahnya banyak, itu tidak akan meningkatkan performa dari situs kita. Bahkan justru bisa menurunkan performa dari situs kita. Mungkin tadinya tampil di halaman utama pencarian. Nah, ketika teman-teman ada backlink dari situs-situs judi misalkan, nanti bisa turun teman-teman. Tidak ada sama sekali di halaman pencarian. Ya, mungkin jadi halaman ke-20 dan seterusnya. Karena memang seperti di awal telah dibahas, Google memiliki algoritma penguin yang di antara tugas utamanya adalah mengecek jumlah backlink spam pada suatu situs. Ketika jumlah backlink spamnya sudah banyak, maka dia akan diturunkan. Backlink spam di sini teman-teman bukan hanya yang ada di konten. Saya ingatkan sekali lagi, ini penting teman-teman. Backlink spam bukan hanya ada di konten, tapi juga di komentar. Makanya teman-teman pastikan untuk menyaring komentar yang ada di blog teman-teman. Karena ketika ada komentar dari situs judi misalkan, nah itu nanti teman-teman bisa dianggap memberikan backlink pada situs tersebut. Padahal yang menulis orang lain di kolom komentar. Tapi komentar itu dianggap bagian dari konten. Makanya pastikan teman-teman menyaringnya. Ketika ada komentar seperti itu, silakan langsung tandai sebagai spam dan hapus komentar itu. Demikian semoga bermanfaat teman-teman. Nantikan terus postingan-postingan berikutnya tentang SEO dan backlink agar pemahaman teman-teman bisa lebih mendalam lagi. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa silahkan klik subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang penting lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.